sejarah perjalanan hidup beliau yang saat ini kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-12, Ad-Dars Tsani Asyar, pelajaran yang ke-12, Bad'u Nuzulil Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Setelah baginda Nabi, Allah beri kesenangan untuk menyendiri dan beribadah menjauh dari hiruk pikuk manusia. Lalu pergi baginda ke satu gunung, lalu beliau tinggal di satu gua namanya Gua Hira. Tepatnya di bulan seperti ini. Di bulan seperti ini kisah ini berjalan. Bulan Ramadan. Walamma balagal arba'ina min umrihi, saat baginda sampai kepada 40 tahun dari umur beliau, ba'athahullahu, Allah telah mengutus beliau basyiran, sebagai hamba yang memberikan kabar gembira. Salah satu nama dan gelar Nabi adalah Basyira, pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan yang memperingatkan kita agar tidak terjerumus dalam kehinaan, wa da'iyan ilal haqqi, dan penyeru kepada kebaikan, kepada kebenaran, biiznihi, tentu semua atas izin Allah, dan tidak ada yang diucapkan Nabi kecuali atas izin Allah dan dari Allah. Apapun yang dilakukan dan diucapkan Nabi adalah dari Allah dan merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa sirajan munira, sebagai lentera penerang. Sirajan, lentera, muniran, yang menyinari. Tentunya makna menyinari sini adalah secara maknawiyat, batin, hati, keimanan. Karena membawa hidayah, membawa ilmu. Itulah sirajan munira. Jadi Nabi datang dengan membawa kabar gembira, sekaligus memberikan kepada kita rambu-rambu agar kita tidak terpeleset dalam kehinaan. Dan sekaligus beliau membawa petunjuk. Al-Quran adalah hudan, petunjuk, dan hadis-hadis adalah petunjuk, yang di dalamnya bermacam-macam. Ada perintah, ada larangan, ada himbauan, dan seterusnya. Kemudian setelah baginda Nabi ini muqaddimahnya. Kemudian setelah baginda Nabi berada di Gua Hira beberapa waktu, ini ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga hadis sahih memberitakan tentang kisah baginda Nabi. Dan itu setelah terputusnya wahyu, artinya wahyu tidak turun lagi ke bumi setelah Sayyidina Isa. Sayyidina Isa alaihissalam, setelah itu baru ada Nabi, baginda Nabi Muhammad. Antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad kurang lebih 600 tahun. Cukup panjang. Tidak ada wahyu turun kepada manusia. Dalam riwayat disebutkan dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim, an Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, an Urwah bin Zubair, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah meridai Sayyidat Aisyah. Awalu qalat, beliau berkata, bercerita, dan tentunya ceritanya dari baginda atau yang beliau saksikan dari baginda. Awalu ma buti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, pertama kali Nabi mendapatkan wahyu, ar-ru'ya salihah fin naum, mimpi yang baik di dalam tidur. Cuman jangan dibedakan, jangan disamakan dengan mimpi kita.
Sebab mimpi seorang nabi adalah hakun. Bahkan la yara ru'ya, sehingga baginda itu tidak melihat di dalam tidurnya mimpi illa ja'at mithla falaqis subhi, kecuali nyata seperti datangnya pagi yang cerah. Artinya apa? Dimulai dari mimpi, setelah itu terwujud di alam nyata. Selalu begitu, dan memang mimpi Nabi adalah tidak ada yang mimpi. Karena seperti kita kebanyakan tidur atau bunga-bunga. Kalau orang bunga tidur, kalau tidak, Nabi adalah spesial. Mimpinya adalah hak. Mimpinya adalah wahyu. Tsumma hubbiba ilaihil khala'u. Kemudian beliau menjadi lebih senang untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Kemudian beliau menyepi, menyendiri di gua Hira. Wa yatahannatsu fihi. Kemudian beliau beribadah di sini, ya ta'abbud al-layali, beberapa malam, dawatil adadi, yang beberapa bilangannya, beberapa malam. Qabla yarji'a ila ahli, sebelum akhirnya kembali lagi kepada keluarganya, wa tazawwadu lidzalika, mengambil bekal lagi dan datang lagi. Tsumma yarji' ila Khadijah radhiyallahu anhu, datang kepada Sayyidah Khadijah, wa yatazawwadu limithliha, untuk mengambil bekal lagi. Hatta ja'ahul haqqu, sehingga datanglah kebenaran. Ja'ahul haqqu, kebenaran, artinya wahyu tiba. Wahyu datang di gua Hira, waktu Nabi di gua Hira. Wa fi ghari Hira, beliau ada di dalam gua Hira. Wallahu fi ghar Hira. Fa ja'ahul malaku, kedatangan malaikat. Faqala, dan malaikat itu berkata, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Qala, Nabi menjawab, ma ana biqari. Kalimatnya, takbirnya, ma ana biqari, bukan madza aqra. Ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Berbeda apa yang aku baca. Sebab disodorkan bentuknya seperti apa, wallah alam bisawab. Terus tulisan disodorkan kepada baginda Nabi, lalu malaikat tersebut mengatakan, Iqra, bacalah, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Maka permasalahan ini nanti akan jadi perbincangan bagi sebagian orang. Dan inilah yang disampaikan oleh para ulama, bahwa Nabi Muhammad memang tidak bisa membaca. Dengan ini adalah tujuan, termasuk hikmah rabbaniyah dari Allah. Karena membaca adalah bukan hal yang sulit. Anak-anak kecil pun bisa membaca. Cuman baginda Nabi dibikin oleh Allah tidak bisa membaca. Itu termasuk satu keajaiban. Sengaja dibuat oleh Allah tidak bisa membaca. Untuk apa? Ini tanda, ini kasih sayang Allah kepada umat ini. Sehingga kalau sudah tahu Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tentu keraguan-keraguan itu semakin kurang. Kalau seandainya Nabi pembaca yang hebat, maka di saat Nabi mengeluarkan membawa wahyu, orang akan berkata Nabi Muhammad menjiplak, dan seterusnya belajar. Karena kebanyakan baca buku. Oh tidak, Nabi tidak bisa membaca. Dan bukan suatu aib kalau Nabi tidak baca, dibuat oleh Allah seperti itu untuk dipersiapkan menjadi seorang Nabi yang mendapatkan wahyu. Ada sebagian memaksakan Nabi untuk dijadikan Nabi itu bisa membaca. Dengan alasan kalau Nabi tidak membaca adalah sebuah kekurangan. Sehingga berusaha lupa bahwasanya ada maksud dari Allah. Nabi dijadikan tidak bisa membaca. Nabi tidak bisa dengan maksud, yaitu apa? Apa yang dibawanya nanti akan semakin mudah diterima oleh umat karena Nabi tidak bisa membaca. Maka tidak akan banyak tuduhan kalau Nabi itu mengarang. Kemudian ma'ana biqari di sini adalah aku tidak bisa apa? Ma'ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Kemudian Nabi menceritakan, fa'akhadani faghattani.
akhadhani wa qattani. Kemudian setelah aku tidak bisa membaca, lalu aku diambil, kemudian didekap begitu. Didekap sehingga sesak, tidak bisa napas. Hatta balagha minil jahda. Sampai aku merasa sesak, capek, disekap, didekap. Tsumma arsalani, kemudian dilepas. Waqala, kemudian Nabi menjelaskannya, kemudian malaikat itu berkata lagi, Iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Wa akhadhani wa qattani, kemudian aku diperlakukan lagi yang serupa, aku didekap lagi sampai nafasku sesak. Tsani, yang kedua, hatta balagha minni al-jahda, sampai aku merasakan sesak yang parah. Tsumma arsalani, kemudian aku dilepas. Faqala iqra, kemudian bertanya lagi, bacalah. Wa qultu ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Bukan apa yang aku baca. Oh, ini ada sebagian merubah redaksi yang ma ana biqari menjadi apa yang aku baca. Kalau apa yang aku baca bisa membaca, hanya tidak ada bacaannya, barangkali begitu. Tapi ma ana biqari, aku bukanlah seorang yang bisa membaca. Wa akhadhani fa qattani, begitu juga diulang oleh malaikat, didekap lagi Nabi, kemudian sampai merasakan sesak. Hatta balagha minil jahda, tsumma arsalani, kemudian dilepas lagi. Faqala, akhirnya malaikat itu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan seterusnya. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dimulai daripada disebutkan salah satu proses terjadinya dari air mani kemudian menjadi darah, segumpal darah, segumpal daging. Ini alaknya, segumpal darahnya. Kemudian setelah itu segumpal daging sampai terwujudlah bentuk manusia. Iqra wa rabbukal akram. Jadi Iqra nih, kalau kita perhatikan, subhanallah, sebagai umat Nabi Muhammad, nah, Nabi sendiri tidak bisa membaca, akan tapi ternyata perintah pertama adalah perintah Iqra. Agar kita membaca, maknanya lebih luas. Belajar. Adapun pelajaran pertama adalah bukan ilmu-ilmu seperti ilmu syariat, akan tapi ilmu menanamkan keimanan yang ada hubungannya dengan kehidupan, yaitu penciptaan manusia. Jadi kita hendaknya haus dong untuk bisa belajar bermacam-macam ilmu yang akan melengkapi kita bekal untuk menjalani hidup di semesta ini. Faraja'a, dan setelah Nabi mendapatkan wahyu ini, faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fu'aduhu. Kemudian baginda Nabi pulang sudah mendapatkan wahyu ini, gemetaran. Fatakhala ala Khadijah, kemudian datang kepada Sayyidah Khadijah, pulang kepada Sayyidah Khadijah. Faqala zammiluni, selimuti aku, selimuti kamu. Ayatuni zammalahu hatta dhahaba minhu ar-raw, sehingga setelah diselimuti, bisa saja ghattauni, dekap aku, maksudnya aku merasa ketakutan saat ini. Rasa takut yang ada pada Nabi ini dibuat oleh Allah seperti itu, ya kan? Allah kan bisa menjadikan Muhammad tenang saja, tapi dibikin Nabi Muhammad rasa takut, dan malaikat pun bagi Nabi Muhammad waktu itu masih menakutkan pertemuan pertama dengan malaikat. Biarpun setelah itu malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi, ada yang wahyu wara'il hijab, tidak langsung terlihat malaikatnya, ada malaikat menjelma sebagai manusia seperti hadis Jibril yang masyhur itu, wahyu. Nah, selalu hilanglah kegelisahan Nabi. Di saat seperti itu Sayyidah Khadijah juga melihat ini orang ini enggak main-main, ini orang baik. Baginda Nabi merasa gelisah,
dan memberitahu tentang kejadiannya. Kemudian laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir tentang diriku, apa yang terjadi padaku. Diceritakan oleh baginda Nabi. Kalau orang ngarang-ngarang wahyu nggak perlu cerita begitu. Ini kejadian yang sesungguhnya memang bikin Nabi takut dan disampaikan. Dan memang Nabi diberi, bukan Nabi kok mengada-ngada, diberi oleh Allah. Sayyidah Khadijah Kubra memang wanita cerdas, melihat Nabi adalah orang yang akan disia-siakan oleh Allah. Kalla wallahi ma yuhzika Allahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahima. Engkau punya kebiasaan menyambung silaturahim. Kamu orang baik. Nggak akan disia-siakan oleh Allah, nggak akan dihinakan oleh Allah. Wa tahmilul kal. Berusaha untuk bisa menanggung beban kalau ada orang yang butuh, membantu. Maksudnya orang baik. Taksibul ma'dum, mencarikan rizki baik orang nggak punya rizki, fakir. Tukrid dhaifa, senang menjamu tamu juga. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan juga suka membantu di saat terjadi apa-apa pada orang-orang, pada masyarakat. Kamu ini orang yang sedang berbagi, sedang menolong, sedang silaturahmi, nggak mungkin dihinakan oleh Allah. Di sela-sela itu Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu juga penasaran tentang keadaan Nabi Muhammad, suaminya, suami tercintanya. Lalu Sayyidah Khadijah datang kepada satu orang namanya Waraqah bin Naufal ibn Asad bin Abdul Uzza, anak paman Sayyidah Khadijah. Beliau adalah orang Nasrani, masuk Nasrani di masa jahiliyah. Yaktubul kitab, dia menukil dari kitab-kitab dari agama lain, termasuk menulis Injil dengan Arabiah. Jadi penerjemah Injil, menulis Injil dengan bahasa Arab adalah beliau, Waraqah bin Naufal. Cuman beliau itu waktu umurnya sudah sangat sepuh, karena syaikhan kabira, sangat sepuh umurnya. Kata Amiyah sudah begitu, sudah buta. Waqala lahu Khadijah, tapi ini masyhur bahwasanya orang ini beragama dan orangnya baik, jujur, tidak mengganggu, orang baiklah begitu. Dan biasa memberikan usulan, pendapat, nasihat. Datang Sayyidah Khadijah, ya bena'am, wahai anak paman, isma'mi ibni akhik. Jadi dibawa ke situ, lalu dilaporkan, wahai anak pamanku, wahai Waraqah, dengar ini, suamiku mau ngomong nih. Ya ibn akhi madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Tanya ke Nabi Muhammad Waraqah. Wa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu khabar ma ra'a, berita tentang yang dilihat. Wa qala lahu Waraqah, kemudian Waraqah mengatakan setelah mendengar cerita kisahnya itu, ini orang enggak pernah berbohong. Jadi ada korinahnya, bukan tiba-tiba orang ngaku-ngaku diterima. Ngaku sekarang banyak ngaku-ngaku bermacam-macam. Ngaku-ngaku atas nama Nabi, baju Nabi, rambut Nabi, ini Nabi, itu Nabi. Suatu ketika ada satu khalifah dari Khulafa Abbasiyah itu, satu ketika apakah siapa salah satu, ada satu orang yang dinisbatkan kalau ini bajunya Rasulullah, atau rambut kalau ini rambutnya Rasulullah. Orang baru nggak dikenal. Setelah oleh
sang raja yang bijak ini dibeli, oleh khalifah yang bijak ini dibeli. Setelah itu pulang dia. Setelah dibeli, orang yang melihat kan pengen mencium baju Rasul atau rambut Rasul. Dibilang jangan. Mau apaan? Aku tidak yakin kalau ini adalah Nabi pernah melihat, apalagi pernah memakainya. Aku tidak yakin kalau Nabi pernah melihat baju ini, apalagi pernah mengenakannya. Lalu yang hadir pada tanya, tapi kenapa engkau beli? Ini kalau tidak aku beli bahaya, nanti dia keluar bahwasanya aku telah membawa bajunya Rasulullah, telah diperlihatkan kepada khalifah. Dia menjual dengan kebohongannya. Jadi ada barang hari ini banyak macam-macam hal-hal yang dinisbatkan kepada Nabi, macam-macam. Ada ini surban Nabi, ini Nabi dan sebagainya. Memang ada yang betul, akan tapi urusanmu bukan dengan urusannya seperti itu. Memang kalau betul kita wajib menghormati, memuliakannya, akan tapi yang lebih penting kita harus peduli kepada syariat Nabi, hadis Nabi. Yang dikhawatirkan seperti yang terjadi dalam kisah tadi, ada kebohongan. Tapi kalau orang dibohongi gak ada masalah. Yang repot kan orang pembohong. Kalau kita dibohongi, kita yakin, lalu kita mencium dengan mahabbah yang mendapatkan kemuliaan. Cuman yang perlu kita perhatikan, Anda jangan bohong. Nah, ini orang tidak pernah kita ketahui lalu bercerita, lalu kita percaya. Ini bagaimana? Kalau baginda Nabi tidak, kita kembali ke Rasulullah. Nabi sudah masyhur di kotanya orang yang sangat jujur. Maka tidak bisa berbohong ini orang. Lalu bercerita. Dan cerita itu sudah ada. Aku yang meraya baca, begitulah caranya nanti wahyu turun. Maka Waraqah mendengar berita begitu, langsung nyambung dengan apa yang pernah ia baca. Hadza wa namusul akbar. Dikatakan an-namusul akbar itu maksudnya malaikat. Nazalallahu ta'ala ala Musa, yang pernah datang kepada Musa dulu ya ini. Jadi Waraqah langsung menyambut begitu. Itu adalah pembawa wahyu yang dulu pernah datang kepada Musa. Ya laitani fiha jada'an. Ya laitani akunu hayyan. Dia berkata, oh, kalau seandainya aku masih muda, kayaknya aku ini jadi pendukungnya ini. Kalau aku muda akan jadi pendukung. Kalau aku masih hidup, idh yukhrijuka qaumuk. Suatu ketika kamu akan dikeluarkan oleh kaummu. Kalau aku masih hidup, niscaya aku akan membantumu. Maka Nabi bertanya, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir kami? Qala na'am, dan terbukti Nabi dikeluarkan dari Mekah. Nabi dikeluarkan dari Mekah, diusir. Na'am lam ya'ti rajulun qattu mithli ma ji'ta illa udi. Tidak ada seorang yang datang seperti yang tadi kamu ceritakan, seperti kamu, kecuali harus mendapatkan tantangan dari kaumnya. Wa in yudrikni qaumuka ansurka. Kalau seandainya aku masih bisa menemui, niscaya aku akan menolongmu, nasrun mu'azzara, dengan pemberian pertolongan yang akan menguatkan kamu, mu'anan yani. Jadi aku akan menolongmu dengan benar pertolongan. Tsumma lam yanshab waraqatu ay lam yalbath an tufiya, sampai kemudian meninggal Waraqah. Tidak lama meninggal. Ini adalah kisah tsumma nazala, ini kisahnya. Yang kedua adalah nih, budi wahyu. Waqad budi al-wahyu birru'ya salihah. Tadi kita kembali kepada membaca kitabnya. Mimpi yang sangat jelas, mimpi yang baik, mimpi yang benar. Fakana la yara syai'an fi naumi illa tahaqqaqa fi yaqdatihi. Tidak melihat di dalam tidur kecuali tampak di alam nyata. Tsumma nazala alaihi ruhul amin. Kemudian tadi malaikat Jibril datang, yaitu dengan membawa surat, membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa yata'abbad fi Hira, di saat Nabi beribadah di Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas. Kemudian di situlah mulai Allah memberikan pelajaran melalui malaikat Jibril bagaimana memberikan hidayah kepada manusia, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, wa yursyidu ila ittiba'id dinil qawim, dan bagaimana cara mengikuti agama yang benar. Ini. Kemudian khulasanya adalah ba'athahu Allahu ila an-nasi 'ala ra'sil arba'in. Jadi yang harus dipahami sekarang hafalannya supaya Anda diulas lagi seperti anak-anak TK, nggak apa-apa.
Jadi Nabi mendapatkan wahyu saat umur 40. Nabi menikah saat umur 25. Itulah. Itu. Nabi waktu bangun Ka'bah saat umur 35. Nabi ini biar hafal nanti. Ya. Faqad budi al-wahyu birru'ya salihah. Diboleh wahyu dengan bermimpi. Kemudian lanjutannya adalah ada sedikit yang perlu kita hadirkan fatrat setelah itu ada terputusnya wahyu. Dan lagi-lagi Allah buat seperti itu. Wahyu terputus. Lama terputus. Sampai orang pada mengatakan, wah nak, tuh Muhammad yang ngaku-ngaku punya Tuhan ngasih wahyu. Tuh kebingungan. Wahyunya nggak turun, berarti dia sia-siakan sama Tuhannya. Itu kan yang memfitnah. Tapi orang yang berpikir kan ngomong, kalau memang dia ngarang kan ngapain nunggu, kan tinggal ngomong. Cuman karena memang tidak ngarang, makanya nunggu. Nabi Muhammad menunggu wahyu. Difahamkan dengan pemahaman yang benar, sampai begitu rindunya Nabi di saat terputusnya wahyu, sampai seolah-olah Nabi itu ingin melemparkan diri dari jurang. Ini jangan sampai dia maknai dengan mau bunuh diri, tidak. Karena waktu itu keadaan Nabi yang luar biasa di saat mendapatkan wahyu. Pertama ya, wahyu adalah dahsyat. Kemudian syukurnya ya luar biasa, dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah, menjadi seorang utusan. Di saat terputus itu adalah justru itu adalah tobi, maksudnya adalah manusiawi, sesuatu yang selama ini ia sangat senangi tiba-tiba terputus, dan bukan asa. Ada seperti yang mengatakan dengan bahasa yang kasar, lalu Nabi dikatakan dengan istilah-istilah dunia psikologi, apa namanya, Nabi naudzubillah mengatakan Nabi depresi, Nabi ini. Itu adalah sifat yang sangat manusiawi pada diri Nabi di saat terputusnya wahyu. Jadi kepanikannya yang luar biasa. Biarpun akhirnya tidak terjadi juga kok. Nabi sendiri bercerita, pokoknya begitu sudah hampir seperti kan, begitu aku pengennya sampai seolah-olah aku hampir terjun ke jurang, seolah-olah hampir terjun ke jurang dan sebagainya. Nah ini, dan ini diceritakan oleh baginda dan diriwayatkan dalam riwayat yang sahihah tentang berita itu. Cuman maknanya apa itu? Bukan depresi lalu putus asa, kemudian tidak. Di sini kalau tidak salah disebutkan, kita sambung sedikit. Hatta hazin Nabi huznan syadidan, sehingga Nabi sangat sedih bersama terputusnya wahyu. Ada beberapa riwayat berapa lama terputusnya wahyu. Ada mengatakan setahun, 2 tahun, tapi yang benar adalah 6 bulan terputusnya wahyu. Maka kullama arada ayyul ya nafsahu tabaddalahu Jibril wa qala ya Muhammad innaka Rasulullah. Jadi di saat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang sangat merindu kembali datangnya wahyu, jadi beliau seperti di luar, yakni bukan di luar kesadaran, akhirnya terbawa dalam suasana kerinduannya yang dahsyat kepada wahyu. Dan juga banyak sesuatu yang ditanyakan di dalam dirinya, ada apa, kenapa, dan sebagainya, kan begitu. Dan di saat seperti itulah datang hiburan langsung malaikat Jibril, innaka Rasulullah, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kisah, dan insya Allah nanti kisah tentang yang ini ada 2 hal di dalam kisah awal menerima wahyu ini, kritikan-kritikan dari orang yang memandang Islam dengan hasud, memandang Nabi dengan kebencian. Ada 2. Yang pertama adalah tentang keummian, kebutahurupan Nabi, dan kisah Nabi yang seolah-olah ingin turun ke jurang yang disebutkan dalam riwayat yang sahihah. Akan tapi bagi orang yang mengerti tentang keagungan Nabi dan sebagainya, dan tujuan hikmah di balik keummian Nabi, maka sangat sederhana. Kita lanjutkan dulu. Kanal ini halatul Arab qabla al-Islam. Nah, di situ ada wahyu.
wahyu turun. Tapi keadaan Arab bagaimana? Yang akan dihadapi oleh baginda Nabi dengan wahyu yang dibawanya. Dibaca sekarang halatul Arab qabla al-Islam, keadaan Arab sebelum datangnya Islam. Kana al-Arabu, orang Arab, qabla al-Islam, sebelum datangnya Islam, musyrikin. Mereka menyekutukan Allah. Secara umum, biarpun nanti ada beberapa orang yang memang mendapatkan taufik Rabbani, biarpun hidup di kalangan orang penyembah berhala, tapi tidak diizinkan oleh Allah untuk sujud kepada berhala. Seperti dikisahkan ayah ibu dan Nabi, biarpun di lingkungan seperti ini, sampai ke atas adalah tidak pernah sujud kepada berhala. Bahkan termasuk dikisahkan Abu Thalib pun juga tidak sempat ikut-ikutan di dalam mengagungkan berhala-berhala. Cuman ini sifat umum orang, tentu banyak pengecualian. Yang tidak baik, wa kanu yaqtuluna auladahum. Jadi perasaan mereka, jadi perasaan kalau sudah misalnya melakukan satu tindak yang tidak baik itu, kalau sifatnya sendiri mungkin akan bahan. Tapi kalau sudah menjadi umum, menjadi ringan. Membunuh anak kecil berat, tapi kalau sudah umum di situ, akhirnya orang daripada kamu ini punya anak, melarat punya anak lagi, melarat punya anak lagi, melarat punya anak lagi, sehingga kalau itu terus diperdengarkan di telinga, maka daripada saya dicaci, saya melarat tiba-tiba punya anak, ya dibunuh. Nah, kebiasaan Arab itu seperti itu waktu itu. Jadi yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Jadi kalau sudah kebanyakan tiba-tiba hamil lagi, anaknya dibunuh anaknya. Kebiasaan seperti itu, kebiasaan jelek. Karena tidak ada bimbingan, tidak ada agama. Wayatfuna banatahum. Kalau punya anak perempuan khususnya, mereka akan kubur hidup-hidup. Pokoknya mereka sirnakan. Wahunna hayat, dalam keadaan hidup pun sudah biasa seperti itu. Sehingga mati perasaan mereka di saat seperti itu. Khasyatal ar, karena takut celah, wal aib, dan aib. Wa kanu mutanafirin, mereka saling bermusuhan, mutasyajirin, saling bertentangan. Mutanafirin enggak akur, enggak bisa bersatu. Mutasyajirin, saling bersengketa. Ba'dha, dia perang li auhal asbab, dengan sebab yang sangat sederhana. Urusan kecil, berantem. Disitulah Nabi muncul di tengah-tengah kehidupan seperti itu. Khulasanya kana al-arabu qabla bi'tsatihi, Arab itu sebelum diutusnya Nabi, mutanabidina mukhtalifin, saling lempar, saling berselisih, maksudnya saling bermusuhan. Yadribu ba'dhum riqaba ba'din, saling bunuh-bunuhan. Maka ana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka menyekutukan Allah. Yaqtuluna auladahum wa banatahum, ya biasa membunuh anak-anak mereka dan anak perempuan mereka. Karena hidup mereka yang sangat sederhana, diliputi oleh kefakiran dan seterusnya, lalu tidak punya iman, tidak ada ketawakalan, maka membunuh anak-anak mereka. Ini keadaannya dulu, baru nantilah tadi yang dari gunung, dari Gua Hira akan turun nanti. Baru setelah itu beliau akan mendakwahkan, yang akan disebutkan dalam kisah selanjutnya adalah dalam lingkungan keluarga tersebut. Dan itu sebagai suri toladan juga bagi kita dalam berdakwah. Hendaknya kita mulai dari fa'anzir ashiratakal aqrabin, mulailah kamu tidak berdoa dan berdakwah dari keluarga-keluarga terdekat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dan Alhamdulillah telah kita simak bersama pembahasan kisah dari awal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah tersebut menginspirasi untuk kehidupan kita semuanya, menjadi motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Selanjutnya kita memasuki segmen kedua, yaitu segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan juga pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif 0823 4071 3338. Kami ulangi, 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Mohon izin Buya untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Izin bertanya Buya, berkaitan dengan kitab Fathul Izar yang dikenal sebagai kitab panduan untuk hubungan suami istri secara islami. Di dalam kitab tersebut dikatakan, berhubungan suami istri di malam Jumat maka nanti anaknya yang terlahir akan hafal Al-Quran. Berhubungan suami istri pada malam Sabtu maka anaknya yang terakhir akan menjadi gila. Berhubungan suami istri pada malam Minggu maka anaknya akan menjadi pencuri atau orang zalim. Malam Senin anaknya akan menjadi fakir miskin, dan berhubungan malam Selasa anaknya akan berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya Buya. Apakah benar Buya isi dari kitab Fathul Izar tersebut, dan apakah benar kitab tersebut adalah kitab panduan hubungan suami istri secara islami? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terlepas dari kitab itu, siapa yang mengarang dan di mana tempatnya? Hubungan suami istri adalah suatu kebaikan yang dianjurkan. Tidak ada larangannya kecuali di siang hari bulan Ramadan atau saat wanita haid dan yang lain sebagainya. Maka boleh seorang suami istri berhubungan hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis dan sebagainya. Maka menunjukkan kalau semacam itu adalah satu buku yang enggak perlu untuk kita jadikan panduan. Anak gila dan sebagainya. Bayangkan ini, pulang dari kerja pas dapat malam Selasa, aduh, mau hubungan besok anak saya gila, ini dari mana ini? Tidak usah lah. Jadi perlu dari mana? Sumbernya dari mana? Kapan saja boleh, siang, malam, pagi, sore boleh. Jadi tidak perlu percaya dengan buku-buku semacam itu terletak. Saya tidak mengatakan itu buku siapa, wallah alam. Kalau ada di sebuah buku berita-berita semacam ini, Nabi sendiri mengatakan kalau seorang laki-laki menemui istrinya adalah pahala dia. Sebuah kebaikan. Malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Bebas, tidak ada itu. Jadi tolonglah. Jadi dalam membaca buku itu kita juga harus ada yang gila, ada fakir. Itu kapan? Hari Jumat dok nanti. Tidak ada. Jadi jangan mempercaya dengan berita-berita seperti itu. Jangan beri berita itu macam itu. Yang ada adalah kapan Anda selagi istri Anda tidak dalam keadaan haid, bukan di siang hari bulan Ramadan, Anda boleh menyenangkan istri Anda. Menyenangkan istri Anda. Bahkan nggak boleh lama-lama membiarkan istri telantar. Ketemu itu bahaya, nanti ketemu pas hari katanya gila, kan kacau nanti Pak. Nggak ada itu semuanya. Jadi jangan dipercaya dengan kisah-kisah semacam itu. Akan tapi kapan saja, buatlah keindahan dapat pahala. Bahkan mungkin malam Jumat insya Allah anakmu hafal Quran, tapi diajari nanti ya, suruh ngafal. Malam Kamis Anda mungkin menjadi seorang ahli fakih, tapi suruh ngaji, jangan dibiarkan kelantar. Malam Selasa mungkin menjadi seorang ahli hadis ya, mungkin, tapi suruh ngaji, suruh belajar ilmu hadis. Ya. Dirubahlah yang baik-baik. Kok serem banget, yang gila, ada fakir, ada nyungsep. Ya. Tidak ya, jangan mempercaya dengan hal-hal semacam itu. Yang jelas ibadah semuanya. Ya, untuk menjadi seorang fakih, seorang hafal Quran dan sebagainya, ini ada hubungannya dengan pendidikan yang kita hadirkan. Ya, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk satu penelpon. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah dari Jawa Timur. Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Afwan Buya, saya alhamdulillah mendapat nikmat mendaftar ibadah haji, namun dalam waktu 5 tahun ke depan. Namun sayangnya kan kita berusaha untuk mendapatkan sisa ibadah haji, sisa dananya itu dengan minjam uang dari bank syariah. Yang saya tanyakan, apakah
bisa dikatakan halal untuk meminjam uang dari bank syariah untuk persiapan ibadah haji, Buya. Syukur jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah haji dengan meminjam. Haji dengan meminjam adalah sah. Haji dengan meminjam adalah sah. Cuman tidak seharusnya seperti itu. Sebab selagi Anda belum punya uang, Anda tidak wajib naik haji. Selagi Anda tidak wajib naik haji, Anda tidak dosa. Selagi Anda tidak dosa diganti oleh Allah, Anda cukup duhaan habis subuh di masjid sampai duha, Anda mendapatkan pahala haji dan umrah. Justru yang kami himbau, jangan membiasakan diri, kita memaksakan diri untuk bisa haji dan umrah dengan ngutang-ngutang. Pulangnya nanti hasilnya menjadi haji ngutang sama umrah ngutang. Karena bermasalah lebih berat lagi setelah nanti kita harus membayar utang tersebut. Sehingga di saat utang harus kita bayar dan kita belum, mungkin kita punya rasa malu karena utang belum dibayar, saya sudah jadi haji. Maka karena kita merasa malu sehingga kita akan membayar utang dengan cara macam-macam. Disitulah awal kejahatan kita dalam mencari uang. Nah, itu adalah kalau kita pinjam dengan cara yang benar. Kalau pinjamnya dengan cara yang haram, lain lagi. Berarti menunjukkan kita tulusan kita. Lah kok kita pinjam, mau haji pakai pinjam yang ada ribanya. Wah, ini berarti bukan karena Allah. Lebih uang tidak haji aja nggak dosa karena nggak mampu. Sekarang naik haji dengan yang haram. Bukan tambah baik, tambah dosa. Cuman kalau tadi dikatakan bank syariah, jika betul bank syariah yang sudah dikukuhkan, ini bukan syariah-syariahan, dan dilaksanakan transaksinya oleh orang, sebab permasalahannya adalah pegawainya mengerti, kadang-kadang mengerti atau tidak. Karena pegawainya itu malas menjelaskan transaksi syariah, sehingga terjadi transaksi yang tidak syariah. Jadi bank syariah insya Allah, asalkan dia patuh dengan dewan syariahnya, maka insya Allah syariah. Jadi peminjamannya pun adalah peminjaman yang dengan aturan-aturannya. Pengembaliannya diaturkan sesuai dengan syariat. Jika itu maka sah peminjaman Anda, tidak terjadi riba. Cuman apakah Anda harus meminjam seperti itu? Nah itulah, apakah harus? Jadi kalau masa peminjaman, adapun jika itu tidak di dalam dunia syariat, insya Allah aman. Kalaupun ada biasanya kesalahan-kesalahan pelaksananya yang menjalankan transaksi karena mungkin dia alumni daripada bank yang tidak syariah, kemudian kerja di situ, lesannya masih lesan yang non syariah, sehingga banyak transaksi-transaksi yang salah bukan karena aturannya yang salah, tapi pelaksanaan yang salah. Secara umum bank-bank syariah insya Allah sudah berusaha untuk menyempurnakan, menyesuaikan dengan syariat Nabi SAW. Akan tapi kalaupun ada kekurangan 1-2, itu tugas kita bersama untuk menyelesaikannya. Himbauan kami untuk semuanya, jangan membiasakan kita beribadah dengan cara seperti itu, cara ngutang-ngutang. Karena ngutang itu harus dibayar. Apalagi haji dan umrah, seumur hidup setahun, seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Jadi jangan maksakan. Kalau ada yang melakukan haji dan umrah dengan cara semacam ini, umrahnya adalah sah, hajinya juga dianggap sah. Itu saja. Kalau dengan yang haram, naudzubillah, yang diragukan adalah ketulusannya. Om kita pengen cari pahala dari Allah, kok belum dapat pahala sudah dapat dosa. Ini kan aneh sekali. Makanya bersihkan rezeki Anda untuk naik haji. Bersihkan rezeki Anda untuk melaksanakan umrah. Bersihkan rezeki Anda untuk bangun masjid dan bangun pondok pesantren. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dari jamaah laki-laki 1 orang dan dari jamaah wanita 1 orang dengan 1 orang 1 pertanyaan. Dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kan wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Bagaimana caranya sahabat itu mengumpulkan wahyu per wahyu sehingga menjadi surat per surat, Buya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru diturunkannya oleh Allah wahyu dengan berangsur-angsur, itu kasih sayang lain lagi dari Allah untuk umat. Kalau langsung blek begitu, susah untuk menghafal, susah untuk menerapkannya. Tapi Allah beri sedikit demi sedikit, ya, sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, turun. Dan sahabat Nabi menghafal itu semuanya, kemudian setelah itu ada petunjuk dari baginda Nabi untuk merapikannya. Sehingga nanti yang merapikan baginda Nabi, sahabat menghafal. Cuman setelah itu Nabi mengatakan, letakkan ini setelah ini, letakkan ini sebelum ini, letakkan ini. Sehingga
penyusunan mushaf serapi itu adalah petunjuk dari wahyu dari Nabi Muhammad SAW, bukan asal menyusun. Jadi letakkan falak ini sebelum ini, letakkan ini adalah petunjuk dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu proses panjang itu. Jadi yang semula adalah dan ditulis di samping dihafal di hati para sahabat Nabi, juga tertulis di beberapa lembaran-lembaran, kulit-kulit, kayu dan sebagainya banyak. Kemudian memang waktu itu menghafalnya sesuai dengan sudah menghafal. Jadi begini, Al-Quran itu dibaca dengan ada namanya qiraah, ada dengan ada yang selama ini qiraah itu lain dengan ahruf Al-Quran. Ahruf bukan maksudnya huruf, adalah ahruf Al-Quran. Ada 40 pendapat tentang apa itu Al-Quran diturunkan dengan 7 ahruf itu apa. Ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah diturunkan dengan semua logat Arab yang ada di Arab semuanya, sehingga ada logat-logat masuk di situ bisa bermacam-macam. Yang jelas itulah Al-Quran. Nah, kemudian prosesnya juga ada penyeragaman Al-Quran, khususnya ini terjadi pada zaman Sayyidina Utsman. Cuman cara menghafalnya sudah diberi petunjuk oleh Nabi, bahwasanya ayat ini setelah ini, ayat ini setelah ini, tidak seenaknya sendiri. Cuman tulisan-tulisan kan berbeda-beda, bukan Quran yang berbeda, karena banyak, semua qiraah ada, jadi bermacam-macam cara baca itu ada, sehingga nanti kan ada namanya. Setelah itu dibaca oleh orang yang datang setelahnya, akan disimpulkan qiraah itu ada qiraah sab'ah, qiraah asyra, itu adalah kesimpulan dari apa yang mereka temukan. Ya karena riwayatnya mutawatir jelas-jelas gini, makanya menjadi qiraah yang sabtu. Selebihnya adalah syad. Kenapa? Yang perawinya adalah tidak kuat, bahkan hukumnya seperti hukum hadis dan sebagainya. Ini ada. Nah, pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan diseragamkan. Semua yang punya catatan Quran di rumahnya hendaknya distorkan, dan kemudian setelah itu hanya ada satu Quran namanya Mushaf Utsmani, selebihnya itu disirnakan supaya apa? Tidak terjadi perselisihan setelah itu. Maka hanya mushaf terakhir ada Mushaf Utsmani. Yang kita baca hari ini adalah Mushaf Sayyidina Utsman bin Affan, maksudnya mushaf yang dikumpulkan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Adapun yang ditanyakan tadi itu petunjuk dari Nabi. Jadi meletakkan ayat ini setelah ini, ayat ini setelah ini adalah dari Nabi. Termasuk Nabi mengucapkan bismillah setiap ayat, ada tiba-tiba di baroah, enggak, itu juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah wanita dengan satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Masalah pembagian zakat yang salah tuh, zakat fitrah yang salah, Bu ya. Mudah-mudahan tahun ini anak saya tidak mendapat kiriman dari DKM beras dan uang zakat fitrah. Anaknya nggak mampu atau anaknya kaya? Ya, saya lihat cukup gitu, Bu. Bahkan dari awal saya udah jelaskan gitu. Pak, kayaknya Bapak salah aja membagi zakat. Memang anak saya yatim karena ditinggal ayahnya. Tapi kan nggak miskin, Bu ya. Gimana? Tapi kan nggak miskin. Baik. Baik. Tapi dia ngeyel, Bu ya, dikasih tahu tuh ini kan amanat katanya dari DKM. Udah 5 tahun saya, Bu ya, karena sekarang Ramadan lagi. Takut nanti dapat bagian lagi. Sampai terakhir 2023 kemarin terpaksa saya terima karena saya lagi di dalam, anak saya di luar, jadi diterima terus. Daripada ribut, Bu ya, terus saya kasihin lagi gitu, Bu ya. Jadi diterima dulu, terus saya kasihin lagi ke yang berhak menerima zakat. Yang pertanyaan saya, Bu ya, apa boleh saya menerima dulu terus disalurkan lagi gitu ke orang yang membutuhkannya? Baik. Doakan kami terus, Bu ya, sehat walafiat. Amin. Istiqomah, anak yang soleh, ahli sholat, ya Bu. Amin. Itu saja, Bu ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang membagikan zakat kepada Anda, kemudian Anda merasa tidak wajib, tidak boleh menerima zakat, maka sangat baik kalau Anda memberitahu agar pelajaran bagi pembagi zakat. Sampaikan, mohon maaf Pak, sepertinya saya adalah orang yang tidak boleh menerima zakat.
Dan tentu mereka sangat senang dengan itu semuanya. Karena zakat bisa dibagi ke tempat lain. Cuman waktu mereka membagi ini bukan berarti dia salah juga. Mungkin melihat ada orang yang sebetulnya kaya, cuman gaya hidupnya sederhana, kan begitu. Sehingga tidak tampak kalau mereka itu fakir. Sehingga dicatat sebagai orang yang benar menerima zakat. Maka yang penting adalah kejujuran orang yang menerima zakat itu sendiri. Kalau memang dia berhak menerima zakat, ya tinggal diterima saja. Kalau ternyata tidak, tinggal sampaikan saya tidak berhak menerima zakat. Seperti itu. Jadi kejujuran. Bukankah penjahat zakat ada 3 kan? Pertama adalah orang yang wajib bayar zakat, tidak mau bayar zakat. Yang kedua orang tidak berhak menerima zakat, ternyata dia menerima zakat. Yang ketiga adalah pengurus zakat nggak punya ilmu, baginya salah. Mungkin yang ditanyakan itu khawatir pembaginya salah. Maka tinggal ngasih tahu saja, biar belajar juga pembagi zakat tersebut. Zakat diletakkan tempat yang salah, zalim. Seharusnya diberikan pada orang fakir, tapi diberikan pada orang yang berhak. Sehingga kita telah mengambil haknya dari orang fakir, seolah-olah seperti itu. Maka tolong kepada pembagi zakat, badan amil zakat, dan sebagainya, terus harus hati-hati, waspada di dalam urusan pembagian zakat. Dan kepada semuanya, bercita-citalah untuk menjadi orang yang tidak boleh menerima zakat. Jangan tamak dengan zakat. Sebab kalau Anda rindu zakat, berarti Anda minta fakir, minta nyungsep, tapi berharap semoga aku menjadi orang yang tidak menerima zakat. Semoga zakat saya tahun ini 2 miliar. Zakatnya tuh 2 miliar. Kira duitnya berapa? Kan gitu ya. Kalau bercita-cita yang dasar citanya, ya Allah, semoga dapat bagian zakat. Ya, minta nyungsep ini ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah alam bisawab. Masya Allah, terima kasih Buya atas jawabannya. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah wahid dan maha kasih. Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Ampuni kami, orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan jadikan kami semua hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Ganti dengan cinta. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga negeri ini. Kirimkan untuk kami pemimpin yang jujur, yang tulus, yang cinta umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang di Palestina ya Allah. Saudara-saudari kami yang di Palestina ya Allah. Saudara-saudari kami yang di Palestina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan keberuntungan untuk kami. Jadikan kami hamba-Mu yang beruntung dengan pahala berlipat ganda dan kembali kepadamu dengan pengampunan. Berikan pertolongan kami untuk melaksanakan ibadah puasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, kemuliaan. Dan pertemukan kami dengan Lailatul Qadar. Jadikan kami orang beruntung di malam Lailatul Qadar. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, masyarakat kami, keluarga kami, dan berikan pada kami semua ya Allah segala kebaikan dunia akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا
إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم سيتقبل بركة الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.